Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Herni Ananda dengan NIM 042 111 333 058 akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya mata kuliah statistik untuk akuntansi. Jadi ini adalah jawaban dari soal yang pertama. Alasan mengapa soal pertama ini menggunakan one sample t-test itu adalah karena kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari satu kelompok sampel yang kita miliki dengan suatu nilai tertentu yang sesuai dengan hipotesis kita. Nah, pada kasus ini kita ingin melihat bahwa apakah rata-rata jumlah karyawan wanita ini berbeda dengan nilai 0,30. Sehingga dari sini dapat kita tuliskan bahwa hipotesisnya itu adalah rata-rata jumlah karyawan wanita itu sama dengan 0,30. Selanjutnya kita melakukan pengujian dengan mencari tahu terlebih dahulu elemen-elemen yang dibutuhkan, yaitu ada mean, standar deviasi, count, standard error of mean, degrees of freedom, dan hipotesis mean. Kemudian ada juga di statistik hingga akhirnya kita memperoleh value. Kita akan memperoleh hasil bahwa nilai P adalah ini dia, 0,02934. Nah, pada kasus ini karena saya menetapkan alfanya adalah 5%, kita dapat mengetahui bahwa ternyata nilai P-nya ini kurang dari 5%. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa saya menolak null hipotesis karena terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata karyawan wanita dengan nilai 0,3. Yang selanjutnya adalah jawaban dari soal yang kedua. Alasan mengapa soal kedua ini menggunakan dua sampel independent t-test itu adalah karena saya ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok independen. Dalam kasus ini yaitu rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria dan juga CEO wanita. Sehingga langsung saja saya melakukan pengujian. Caranya cukup mudah, yaitu kita menyiapkan terlebih dahulu data yang dibutuhkan. Kemudian kita menekan data, bagian data di sini. Selanjutnya kita menekan bagian data analysis. Ya, langsung memasukkan yang deskriptif statistik. Kita langsung mengetahui bahwa hasilnya yaitu adalah tabel berikut. Sebenarnya dari sini kita sudah mengetahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari min-nya. Namun kita harus membuktikannya secara statistik terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita menekan data analisis tadi, namun kali ini kita menekan yang bagian t-test, to sample assuming equal variances. Kemudian akan langsung muncul tabel yang sebagai berikut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai P-nya itu adalah 0,024041. Ya, yang one pill ya. Nah, karena tadi saya menulis bahwa nilai hipotesisnya itu adalah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita itu sama dengan laki-laki. Namun karena di sini nilai P-nya ternyata kurang dari 5%, saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata wanita dan juga pria. Ya. Nah, alasan mengapa soal ketiga ini menggunakan T-square test itu adalah karena kita ingin melihat apakah ada hubungan di antara dua variabel kategorikal. Dalam kasus ini itu adalah kategori industri dengan gender CEO. Nah, jadi pertama-tama kita hitung terlebih dahulu jumlah gender pada masing-masing industri. Sebagai berikut, itu ada 9, 32, 14, 16, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan nilai setiap baris dan juga kolomnya ya. Nah, kemudian kita mencari expected values dengan rumus berikut. Kemudian kita juga mulai mencari hasil kuadrat dari observed value dikurangi dengan expected value dan kemudian dibagi dengan expected value. Jadi observed value tadi itu adalah nilai yang di awal tadi ya. Ini. Setelah kita memperoleh semuanya, kita mencari T-square
value yang merupakan hasil dari penjumlahan semua komponen yang ada di sini yang saya highlight. Kita cari juga degrees of freedom. Artinya kita akhirnya memperoleh nilai P dengan memasukkan rumus berikut. Ya. Dengan demikian, kita telah memperoleh hasil p-value-nya adalah 0,98988 sekian. Nah, karena nilai P-nya itu lebih dari 5%, kita dapat menginterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Sehingga kita pada akhirnya menerima null hipotesis. Hipotetisnya ini adalah jawaban dari soal keempat. Alasan mengapa soal keempat ini menggunakan peer test itu adalah karena kita ingin melihat apakah ada perbedaan anggaran pemasaran dengan rata-rata penjualan. Jadi anggaran pemasaran yang dialokasikan oleh perusahaan bisa jadi berkaitan dengan tingkat penjualan yang akan diperoleh nantinya. Sehingga ini termasuk data peer ya. Makanya adalah kita menuju ke data analysis tadi, kemudian kita memilih t-test paired to sample from means. Ya, selanjutnya kita masukkan hal-hal yang dibutuhkan, yaitu variable 1, range-nya kita blok yang bagian penjualan, kita blok semua, kemudian variable 2 kita blok semua ke bawah, kemudian kita masukkan alpha-nya, yaitu pada kasus saya 5%, kemudian output range, yaitu kita pencet daerah mana sih yang ingin kita gunakan untuk sebagai tempat hasilnya. Nah, itu akan muncul hasil sebagai berikut. Hingga dari sini kita langsung dapat mengetahui bahwa ini adalah nilai P-nya 0,0 sekian 2598665. Nah, kemudian interpretasinya itu adalah ada perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran.